Timnas Jerman memulai Euro 2024 dengan gemilang. Tampil sebagai tuan rumah, Die Mannschaft meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Skotlandia. Di bawah kepemimpinan pelatih Julian Nagelsmann, Jerman menunjukkan performa meyakinkan di laga pembuka. Laga yang digelar di Allianz Arena tersebut memberikan harapan baru setelah serangkaian penampilan mengecewakan Jerman di 3 turnamen besar terakhir. Kemenangan ini tidak hanya mengangkat moral tim, tetapi juga menunjukkan potensi dan kebangkitan Jerman di panggung internasional demi mengembalikan marwah mereka sebagai spesialis tim turnamen. Kemenangan telak 5-1 atas Skotlandia merupakan kemenangan terbesar di laga pembuka turnamen Euro sepanjang sejarah. Jerman benar-benar mendominasi permainan sejak awal dengan penguasaan bola sebesar 68%. Bahkan sepanjang laga, Skotlandia tak mampu lepaskan satupun tembakan di laga tersebut, berbanding 15 kali tembakan yang dilancarkan oleh Jerman. Performa tersebut tak lepas dari andil sang arsitek Julian Nagelsmann, yang dengan laga ini menjadi pelatih termuda sepanjang sejarah Piala Eropa. Nagelsmann telah membawa perubahan signifikan dalam cara bermain timnas Jerman, dengan formasi 4-2-3-1 yang fleksibel dan cairnya pergerakan lini penyerangan dari Panzer. Tim Jerman menunjukkan fluiditas dalam serangan lewat penggunaan Kai Havertz sebagai false nine, didukung oleh kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Ilkay Gundogan, memberikan dinamika baru dalam serangan dari Panzer. Salah satu keberhasilan terbesar Nagelsmann adalah menemukan formula yang tepat untuk memainkan dua gelandang serang muda berbakat, Jamal Musiala dan Florian Wirtz secara bersamaan. Di bawah arahan Nagelsmann, Wirtz dan Musiala menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa berbagi lapangan, tetapi juga saling melengkapi dan memperkuat lini serang Jerman dengan pergerakan mereka yang fleksibel saat bermain melebar. Dengan kemampuan mereka yang luar biasa, keduanya menjadi inti dari serangan Jerman dan memainkan peran kunci dalam performa tim. Bahkan 2 gol pertama Jerman dicetak oleh mereka berdua. Dengan pendekatan taktis yang melibatkan pressing tinggi, penguasaan bola yang dominan, dan pergerakan tanpa bola yang dinamis, Nagelsmann merancang Jerman untuk tidak hanya lebih agresif dan mendominasi permainan, namun juga efektif dan efisien dalam menyerang. Jerman memiliki super sub andal dalam diri striker Niklas Füllkrug. Füllkrug berhasil mencetak 1 gol setelah masuk menggantikan Kai Havertz di menit ke-63, serta 1 gol tambahan yang sayangnya dianulir oleh VAR karena offside. Nagelsmann memainkan Havertz sebagai starter untuk striker utama di laga ini. Havertz dikenal dengan pergerakan tanpa bolanya yang cerdas. Ia sering menarik diri dari posisi tradisional sebagai striker untuk mencari ruang di antara lini pertahanan lawan. Havertz mahir dalam memainkan umpan-umpan pendek yang cepat dan bekerja sama dengan pemain di sekitarnya. Hal ini memungkinkan Jerman untuk mempertahankan tekanan di area serangan dan menciptakan peluang dengan kombinasi permainan 1-2. Di sisi lain, Niklas Füllkrug yang masuk sebagai pemain pengganti menawarkan ancaman yang berbeda dengan kehadirannya yang lebih konservatif sebagai striker tradisional. Füllkrug memiliki insting alami dalam menempatkan diri di posisi yang menguntungkan di kotak penalti. Lewat penempatan posisinya, memungkinkan Füllkrug untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, untuk siap menerima umpan dan mengeksekusi peluang. Lewat pilihan opsi tersebut, tidak hanya meningkatkan variasi serangan Jerman, tetapi juga memastikan bahwa tim selalu siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di sepanjang turnamen. Kembalinya Toni Kroos ke timnas Jerman di Euro 2024 menambah kekuatan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam skuad Julian Nagelsmann. Di laga pembuka melawan Skotlandia, Kroos menunjukkan performa cemerlang sebagai seorang metronom, mengendalikan jalannya pertandingan, dan membuktikan bahwa ia merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia. Kroos menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menguasai dan mendistribusikan bola. Di laga ini, Kroos mencatatkan statistik yang sangat luar biasa. Ia mencatatkan persentase umpan sukses 99%, dengan 101 umpan sukses dari total 102 umpan yang dilepaskan. Ini merupakan akurasi umpan sukses tertinggi yang pernah dicatatkan oleh seorang pemain yang melakukan lebih dari 100 umpan dalam satu laga di sepanjang sejarah Piala Eropa.
Kehadiran Kroos di lapangan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi tim. Ia tidak hanya memberikan stabilitas di lini tengah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri para pemain muda seperti Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Kroos berperan besar dalam gol pembuka yang dicetak oleh Florian Wirtz lewat skema switch play yang diawalinya. Kemenangan atas Skotlandia juga menjawab kritik saat Jerman sering kesulitan menghadapi tim yang lebih lemah dan lawan yang menerapkan sistem bertahan dengan dalam. Kali ini, mereka tidak hanya menang, tetapi melakukannya dengan gaya yang meyakinkan, menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi berbagai jenis lawan dengan strategi yang tepat. Ini merupakan sinyal kuat bahwa Jerman, di bawah asuhan Julian Nagelsmann, siap untuk kembali ke jalur kejayaan setelah serangkaian penampilan buruk dalam 3 turnamen besar terakhir. Meski kemenangan ini patut dirayakan, perjalanan Jerman di Euro 2024 baru saja dimulai. Mereka masih harus menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di fase grup dan seterusnya. Konsistensi tentunya akan menjadi kunci bagi Nagelsmann dan timnya untuk meraih sukses di turnamen ini.